ada di satu tempat yang lain di luar Jayapura, dan pada waktu orang lain ibadah kunci bulan, saya masih duduk dengan masyarakat adat. Lalu mereka jam 5 sore mereka bilang gini, Ipen, minta maaf tapi ketong nih beberapa majelis, ketong mau minta izin harus pulang karena kunci bulan. Jam begini nih ketong sudah harus siap. Di Biak itu ibadah mulai sore-sore. Saya bilang iya, tapi kan gereja kasih izin walaupun Bapak dong majelis, tong tetap diskusi untuk hal yang penting. Toh nanti majelis yang lain yang layani sudah. Saya sempat bilang begitu, dan di situ saya ingat bahwa ternyata sekarang kunci bulan. Ternyata tidak rasa mengakhiri bulan September. Lalu ini bulan Oktober, bulannya GKI. Bapak Ibu rasa tidak kalau ketong cepat sekali. Rasa terlalu cepat sekali, tiba-tiba ketong hari ini sudah di tanggal 31. Benar terasa kayak baru kemarin kita ibadah kunci bulan, terus sekarang kunci bulan lagi. Bapak Ibu tahukah tidak mengapa saya pilih Yesaya pasal 46? Pada waktu kita berjalan di bulan Oktober, kita orang-orang pilihan Allah. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan bilang Dia menggendong kita. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bayangkan di bulan-bulan yang kita jalani sampai hari ini, tanggal 31. Kalau kita bisa melewatinya, bukankah karena Tuhan berkehendak menanggung segala sesuatu untuk kita? Jadi kita bilang terasa. Kita tidak rasa karena Tuhan menggendong kita di atas tangannya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Waktu kita berat, waktu kita rasa susah, waktu kita dalam pergumulan. Siapa yang bilang terada yang dalam pergumulan? Dalam pergumulan berat, melewati sakit yang panjang, melewati situasi yang berat. Kita bicara untuk Tuhan, bagaimana ini? Tapi kita tidak tahu ternyata Pak Tua, Tuhan itu, Allah itu menggendong kita. Dia angkat kita dan gendong kita. Dia angkat kita dan membawa kita melayang, melewati kesulitan itu. Dan hari ini kita ada di tanggal 31. Luar biasa. Jadi kalau kita bilang tong terasa, bukan karena kita tidak rasa, tapi karena Tuhan mengangkat saudara dan saya melewati hari-hari yang kita jalani. Karena itu Allah kita Allah yang luar biasa. Allah orang-orang percaya itu Allah yang luar biasa. Allah yang mengangkat kita dari beban kehidupan. Memang kita rasa berat, memang kita rasa sakit, memang kita mengalami begitu macam banyak hal dalam hidup, dan semua orang punya pergumulan, punya persoalan yang berbeda. Tapi kalau kita ada hari ini, karena Ia mengangkat kita, kita beri segala kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Hanya Dia Tuhan kita yang hidup. Banyak orang tidak punya itu, tidak tahu itu. Orang hanya mengeluh saja, mungkin juga Bapak Ibu dan saya hanya mengeluh saja. Dan keluhan kita itu, bayangkan seorang bapak atau mama yang gendong dia punya anak di depan tangan. Anaknya mengeluh, saya sakit, saya lapar, saya susah. Bapak itu akan gendong anak di bahunya, atau mama akan memeluknya, akan memukul-mukul dan memberikan penghiburan, dan itulah Allah kita. Kalau kita lakukan itu untuk anak-anak kita, itu yang Allah lakukan lebih untuk kita. Dan sekalipun kita berdosa, sekalipun kita mengeluarkan kata-kata
dalam tangan kuasanya. Jemaat Tuhan, karena itu jangan pernah lupa bersyukur. Karena itu kalau mengakhiri bulan Oktober ini, ketong ibadah, kalau jemaat Wik Gajah Putih, kita jemaat Wik Gajah Putih memuliakan Tuhan karena memang Tuhan ada di Gajah Putih. Amin. Tuhan melindungi kita, menjaga kita semua, menjaga semua orang yang juga jauh dari Tuhan. Tapi itu orang-orang percaya, Tuhan menjaga dia seperti biji matanya sendiri. Untuk itu yang dengar di rumah-rumah, ingat itu Tuhan menjaga Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan doa orang-orang percaya di Wik Gajah Putih, semua orang dalam wilayah ini dilindungi Allah karena puji-pujian dan iman kita. Amin, saudara-saudara, ingat itu. Jangan tidak pernah berhenti bersyukur dan berdoa. Karena doa kita, puji-pujian kita, Allah hadir di antara kita. Dan hari ini pokok pembacaan kita itu luar biasa, karena kita juga diminta oleh Timotius, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6 dan saya tambah sampai ayat 7. Kita juga diminta berdoa bagi para pembesar, bagi para pemimpin kita. Paulus minta itu tadi dengan bapak-bapak majelis, ibu majelis di bawah sempat bicara, dan Bapak Yan bilang heran, pembacaan ini disusun sebelum masuk tahun ini, tapi pembacaan itu tepat hari ini. Dan para pendeta yang menyusun pembacaan ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi Tuhan dalam kuasa Roh Allah menuntun kita untuk masuk pembacaan ini. Mengakhiri tanggal 31 Oktober, kita harus berdoa bagi para pejabat, bagi raja-raja, bagi para pemimpin kita. Dan di Papua ini tepat hari ini. Di Indonesia ini tepat hari ini. Kemarin dan hari ini saya ada dalam satu diskusi yang panjang. Bapak Presiden kita bilang tahun 2023 itu tahun gelap. Tahun gelap itu berarti secara ekonomi segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dunia, tapi juga negara kita. Dan dengan menarik napas dia bicara tentang Papua. Itu kekhawatiran negara ini tentang kesulitan. Dan kita sebenarnya rasa toh solar itu susah nih. Sekarang nih kita jalan lihat trek-trek itu bajajar sampai Sentani sana. Minyak juga, bensin dan segala macam akan. Semua barang harga mahal, harga barang akan naik dan sudah naik. Semua hal mahal. Tapi kita di Papua terhitung itu mahal. Orang seprotes kiri kanan, kita tenang-tenang saja karena kita anak-anak Allah punya iman. Orang khawatir tahun 2023, tapi kita di Papua harus bilang bahwa kita serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena itu benar kalau setiap bulan kita berdoa, bersyukur karena kita melewati hari-hari, bulan-bulan itu supaya Tuhan menyenggara dalam hidup kita. Nyanyi Rohani 128. Dan memimpin semua yang kita doakan, melewati semua yang kita doakan. Itu nyanyi Rohani 128 bilang itu. Karena itu kalau negara ini Bapak Presiden sambil menarik napas bicara tentang tahun 2023, maka orang-orang percaya berkata bahwa tahun 2023 Mazmur pasal 46 ayat 3 dan 4, sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Karena itu beriman dan percayalah kepada kemuliaan Allah, kepada kekuasaan Allah. Teman-teman dari Jakarta selalu bilang, di sana demo besar-besar tentang harga barang, minyak. Kenapa Papua tenang-tenang saja? Padahal di Papua tuh semua lebih mahal. Jadi kerja proyek, kalau sampai dengan Indonesia Tengah, uang taksi itu untuk satu proyek itu mereka hitung satu bulan paling 300.000. 400.000, 500.000 itu untuk seluruh pekerjaan satu bulan, hanya untuk transport.
Kami bilang, oh itu kalau di Papua terhitung. Jangan samakan daerah lain dan Papua. Apalagi daerah seperti, karena kita sedang, waktu itu saya sampai sekarang masih konsen di Kerom. Kerom itu tidak ada uang taksi, tidak ada taksi yang lewat. Semua hal pakai ojek. Satu kali ojek pergi 250, pulang pergi 500. Kampung nilai itu tidak ada apa-apa di sini. Karena itu harga mahal yang, barang-barang yang mahal di Jawa tidak ada apa-apanya di Papua. Tapi orang Papua kenapa tidak pernah mengeluh? Orang Papua kenapa tidak pernah merasa kekurangan? Karena Allahnya itu Allah yang besar. Apa yang susah bagi kita, kita ucapkan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan mengangkat kita. Itu harus menjadi kesaksian kita. Hari ini kita di Papua mengalami situasi. Sebenarnya mau bilang kehidupan di Papua hari ini, pemerintahan tuh mulai tidak normal. Kata kita punya gubernur, tatahan di rumah di Koya toh. Semua pemerintahan tidak akan jalan, dari Bapak wakil gubernur meninggal sampai hari ini tidak ada wakil. Jadi anggap saja Papua hari ini pemimpin tidak ada. Tapi semua jalan biasa. Bapak Yanon di orang pemerintahan, jadi orang lebih tahu ya. Tapi itu jalan saja. Sementara gubernur kita sedang terancam. Entah itu benar tidak benar, hanya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tapi tugas kita, seperti kata Timotius, Paulus menasihatkan Timotius secara pribadi, secara khusus. Ini surat khusus, surat pribadi mengingatkannya sebagai hamba Tuhan. Berdoa kepada para raja, pimpinan. Berdoa bagi orang-orang yang memimpin kita. Kalau di tempat lain gubernur terada, semua terada, itu sukacau. Kenapa kita tenang-tenang saja? Termasuk akal toh? Karena apa? Karena kita punya Allah yang hidup yang pimpin kita. Perjalanan hidup kita tidak ada apa-apa, kita tetap tenang, kita tidak kacau, kita semua jalan teratur seperti semua jalan biasa. Itu karena Tuhan berkenan. Karena itu Paulus juga ingatkan kita harus berdoa kepada kita punya para pemimpin. Dan nats ini menjadi penting hari ini. Para pemimpin kita harus didoakan. Di pusat juga di Papua, karena di Papua kita punya situasi khusus. Di gereja, untunglah gereja kita punya struktur yang kuat. Sinode, klasis, jemaat. Semua jemaat-jemaat itu harus ada para klairus, para penatua dan syamas, baru pendeta. Mengapa saya bilang penatua dan syamas baru pendeta? Pendeta itu dia akan ditempatkan di situ. Nanti besok kalau dia punya masa tugas selesai 5 tahun, 10 tahun dia pindah. Tapi para penatua dan syamas itu orang-orang yang tinggal di jemaat, dan itulah kekuatan gereja Tuhan di dalam jemaat. Mereka menjaga pelayanan, penggembalaan, perkunjungan pastoral. Mereka memberikan penguatan kepada wajib jemaat dan mendoakan jemaat. Mereka itu gembala yang tinggal dalam jemaat. Jadi Bapak Ibu di Gajah Putih jangan lupa ya, tompo majelis-majelis ini gembala yang tinggal di jemaat, yang berdiri memimpin dan mendoakan kita. Karena itu kita juga jangan lupa mendoakan mereka. Ada punya waktu berdoakah terada untuk pelayanan dalam jemaat, untuk tompo majelis-majelis supaya dorang kuat. Dong punya suami, anak, istri jadi kuat, supaya dong kuat. Dong berdoa untuk kita, pelayanan ini bertumbuh dalam kita punya weekend, dalam kita punya jemaat pengharapan. Ini juga para pemimpin dalam jemaat. Jangan kira majelis itu bukan pemimpin. Majelis penatua syamas itu pemimpin dalam jemaat, yang juga harus ditopang di dalam doa, supaya mereka kuat, supaya dalam kekuatan doa yang setiap kita naikkan melindungi mereka dari hal yang jahat. Karena kontra main-main. Setiap pohon yang naik tinggi itu angin akan tiup. Majelis-majelis yang para pemimpin itu angin tiup dia.
berbagai ajaran, berbagai persoalan, sakit, penyakit, itu semua menggoncang dan dia harus kuat seperti pohon yang tegak berdiri untuk tetap menjadi alat seperti pohon cemara yang warga jemaat tetap berkumpul di bawahnya dan doa itu dinaikkan. Ini luar biasa. Karena itu di kunci bulan tanggal 31 ini benar, mari kita berdoa untuk para pemimpin kita, pimpinan kita di daerah, pimpinan kita di jemaat, ketua majelis jemaat, para majelis, para pendeta, itu harus didoakan. Kepala-kepala kampung, RT, RW, itu harus kita doakan supaya mereka kuat. Kalau mereka kuat, mereka punya doa naik, rakyat juga tenang. Dan puji Tuhan, kita di Gajah Putih nih selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu kekuatan doa dan pujian. Jadi kalau banyak pujian, jangan bilang ih pujian banyak sampai ih dong suka sekali puji Tuhan terus, puji Tuhan begitu. Karena tidak semua orang dengan mudah memperoleh kesempatan memuliakan Tuhan seperti kita. Di banyak tempat ibadah itu menjadi sesuatu yang sulit. Jadi kemarin waktu tamu datang dan kami bilang, ya ini kalau sudah mulai jam 5, 6 ini jam ibadah. Orang Kristen itu tiap hari ibadah kah? Iya, tiap hari ibadah. Minggu ibadah hari Minggu, Senin ibadah KSP 1, KSP 2, saya hitung, Gajah Putih punya yang saya hitung. KSP 3 ibadah pemuda, ibadah tunas anak-anak, ibadah PW tutup di hari Sabtu, majelis rapat hari Sabtu, hari Minggu ibadah lagi. Jadi setiap hari ibadah. Bapak Ibu, orang heran kan? Setiap hari ibadah kan? Tapi kita tidak heran, Bapak Ibu tahu? Karena setiap hari kita ibadah, Tuhan memelihara kita dan semua milik kepunyaan kita. Itu luar biasa. Bayangkan bahwa doa-doa dan ibadah kita, puji-pujian kita menjadi benteng yang besar bagi kita hari ini. Alam menyelenggara di atas tanah Papua karena kemuliaannya, karena namanya dipuji dan dipermuliakan oleh umatnya. Alam memelihara tanah ini walaupun orang mau melakukan bencana apapun tidak akan pernah sampai karena doa orang-orang percaya. Dan kita sudah masuk di bulan Oktober, besok masuk November. Mau persiapan Natal dan Tahun Baru. Tapi lebih daripada itu, Natal, persiapkan Natal dan Tahun Baru bukan karena Natal dan Tahun Barunya. Persiapkan diri karena Tuhan mau datang. Karena Tuhan mau datang. Dan kapanpun Tuhan datang, Gajah Putih harus berdiri di depan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah ini adalah jawaban kita. Saya catat biar tinggal jauh, tapi orang tua-tua yang setua rambut putih juga tetap datang ibadah. Dan Tuhan memimpin, Tuhan menyenggara. Karena itu pembacaan dari dalam kitab Yesaya ini mari bisa kita tetap merenungkannya untuk menolong kita, apalagi di saat kita dalam pergumulan, dalam persoalan hidup. Ingat bahwa Tuhan mengangkat kita di dalam tangannya, bahwa Tuhan memangku kita, memikul kita dengan beban kita. Sebab itu Bapak Ibu Jemaat, mau memasuki bulan yang baru, Bapak Ibu Jemaat Tuhan tidak pernah jalan sendiri. Karena Allah bersama-sama dengan kita dalam perjalanan kita. Mari kita berdoa dan kita mempersembahkan kehidupan kita di atas tanah Papua dan para pemimpin kita. Pasti Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa. Taat dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetap hidup dalam ketaatan dan tetap berdoa bagi para pemimpin kita, karena merekalah yang Tuhan telah beri untuk memimpin dalam segala kebijakannya bagi kehidupannya lebih baik. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin.